Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang sangat-sangat singkat tapi menjadi dasar ya kalau kita ingin memakainya di dalam kalimat ketika mengucapkan atau menuliskan bahasa Inggris. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang was and were. Oke. Nah, was ini digunakan dan were digunakan pada tenses atau suatu kalimat, suatu pesan yang digunakan pada waktu untuk menceritakan kejadian yang waktu lampau. Oke, kejadian pada waktu lampau. Jadi saat ini sudah tidak terjadi lagi. It doesn't exist in the present time. Oke. Kemudian was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it. Sedangkan were digunakan untuk subjek sisanya, yaitu you, they, dan we. Oke. Adapun struktur penggunaannya, kalau was dan were itu digunakan di tengah ya kalau kalimatnya positive and negative. But if the sentence is interrogative, you should use was and were in front of the sentence. Jadi berada di awal kalimat. Saya kasih contoh ya. Misalnya kata I was a student. Itu berarti kalimatnya positif ya. Kemudian jika kita ubah menjadi kalimat negatif, I was not a student ya. Kemudian dalam struktur interrogative sentence, was I a student, atau seperti kayak orang amnesia gitu ya. Nah, dalam kalimat was itu digunakan dengan struktur subjek, to be, dan non-verbal. Apa itu? Kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Ya. Jadi selain kata kerja. Nah, tadi I was a student itu merupakan kata benda. Misalnya lagi kalau kita menggunakan kata sifat, I was sick, saya sakit ya. Kemudian kalau kata keterangan tempat, misalnya I was at home ya. I was at home merupakan kata at home-nya yang kata keterangan. Nah, bagaimana dengan struktur yang lain? Sama ya. Untuk were juga sama. Jadi penggunaannya subjek, to be, dan non-verbal. Oke, selain kata kerja. Ya, misalnya anggaplah kata you. You were a student. Kamu adalah seorang siswa. Kemudian kalau dia kalimat negatif, you were not a student. Ya. Dan kalimat interrogatifnya, were you a student? Ya, seperti itu. Nah, untuk question yang berawalan dengan to be atau auxiliary verb, to be itu bagian dari auxiliary verb, maka jawabannya cuma dua, yes or no ya, seperti itu. Were you a student? Kalau jawaban iya, yes I am. Yes I was. Kenapa berubah menjadi I? Karena kalau kita menggunakannya secara logik, you kita bertanya kepada orang lain dan orang lain itu semestinya menjawab dengan kata I. Yes I was. Ya, bukan I were, karena I itu berpasangan dengan was. Ya, seperti itu. Oke, saya pikir materi ini adalah materi yang super simple. It's very simple. It is very easy to understand. And I hope you can apply this in your academic life or even in your daily life. Okay, thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.